Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisti Maharani dengan NIM 2400244. Nah, saya di sini membuat video ini untuk pemenuhan tugas dari mata kuliah Komunikasi Organisasi dengan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Kadri MPD dan Ibu Widiawati SPD MPD. Nah, materi yang saya angkat pada video kali ini yaitu konsep dasar dari administrasi pendidikan. Apa sih yang kita maksud dengan administrasi pendidikan? Apa sih pentingnya atau fungsinya dari administrasi pendidikan? Apa bedanya administrasi dengan manajemen? Dan banyak lagi yang kita bahas. Nah, simak video berikut ini. Nah, materi yang pertama yaitu apa sih konsep dasar atau pengertian dari administrasi pendidikan ini? Nah, administrasi berasal dari menurut bahasa dan menurut istilah. Nah, menurut bahasa atau etimologi berasal dari kata ad dan administro. Ad dan administro ini artinya yaitu mengelola, membantu, dan melayani. Dan dalam arti sempit, administrasi ini artinya ketatausahaan. Nah, secara istilah atau terminologi artinya yaitu sebuah proses atau rangkaian untuk mengelola 7 sumber daya 7M dan 1I. Maksudnya yaitu yang 7M ini apa saja? Yang pertama, money atau uang, mesin atau masin, marketing atau pasar, material atau bahan, dan minute atau waktu, dan yang terakhir yaitu informasi. Nah, selain itu, administrasi ini artinya yaitu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh 2 orang atau lebih. Nah, di mana 2 orang atau sekelompok orang ini melakukan sebuah aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau yang telah mereka susun sebelumnya secara sistematif, efektif, dan efisien. Nah, apa sih administrasi pendidikan ini? Administrasi pendidikan ini adalah sebuah rangkaian kegiatan di mana yang dilaksanakan oleh 2 orang atau lebih, atau bisa juga kita sebut dengan kelompok. Nah, di mana kelompok ini melakukan sebuah kegiatan tadi untuk mencapai tujuan yang mereka tentukan sebelumnya secara efektif dan efisien. Di mana tujuan yang tadi itu adalah tujuan pendidikan, agar tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Pembahasan yang kedua yaitu apa sih pentingnya administrasi pendidikan bagi lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu untuk kelancaran operasional, di mana administrasi pendidikan ini dibutuhkan mulai dari seorang siswa itu, calon peserta didik itu masuk sampai ke peserta didik tersebut lulus, di mana adanya penerimaan PPDB, seleksi ujian, wawancara, dan sampai peserta didik tersebut lulus atau tamat dari lembaga pendidikan atau sekolah tersebut. Nah, yang kedua yaitu dukungan bagi proses pembelajaran, di mana administrasi pendidikan ini dibutuhkan di seluruh tingkat jenjang pendidikan, mulai itu dari SD, SMP, SMA, bahkan ke dunia perkuliahan atau perkampusan. Nah, yang ketiga yaitu efektivitas dan efisiensi, di mana administrasi pendidikan ini atau yang kita sebut juga dengan tenaga kependidikan di sekolah atau TU, tata usaha, sangat membantu sekali ketika kita berhubungan dengan surat menyurat di suatu sekolah. Jadi administrasi pendidikan ini tidak hanya untuk menjaga kelancaran operasional, tetapi juga sangat membantu, sangat signifikan manfaat dari administrasi pendidikan ini di sekolah. Selain itu, dengan adanya administrasi ini, sumber daya dapat berfungsi secara optimal, sehingga kelancaran dari sebuah lembaga atau suatu organisasi akan berjalan dengan efektif dan efisien. Pembahasan yang ketiga yaitu bedanya administrasi dengan manajemen. Kita bahkan sering mendengar manajemen pendidikan, manajemen bisnis, administrasi bisnis, administrasi publik. Nah, di sini saya akan menjelaskan dengan detail apa sih bedanya administrasi dengan bedanya manajemen. Nah, administrasi ini
bisa dikatakan bisa diletakkan atau cocok disebut pada lembaga pemerintahan non-profit, di mana lembaga ini tidak mencari keuntungan seperti adanya rumah sakit, kantor KUA, kantor pos, dan yang lain-lain. Nah, yang kata manajemen ini lebih cocok diletakkan pada lembaga swasta, di mana lembaga swasta ini untuk mencari keuntungan atau profit oriented. Jadi di mana tujuan awalnya dari lembaga dari kata-kata manajemen ini cocok diletakkan pada suatu lembaga swasta atau lembaga yang untuk mencari keuntungan. Nah, beda yang kedua antara administrasi dengan manajemen yaitu kalau administrasi dia memecahkan masalah atau jika ada suatu permasalahan, maka si tenaga administrator tadi akan membimbing dan mengarahkan ketika ada masalah. Jadi apabila ada masalah, mereka akan menyelesaikannya secara bersama-sama, bahkan dibimbing. Berbeda dengan manajemen. Kalau manajemen ini ketika ada masalah, ketika ada problem atau suatu ada kendala, jadi si pemimpin atau manajer tadi akan menyuruh atau memerintah kepada si bawahannya atau karyawan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Nah, begitulah perbedaan antara manajemen dengan administrasi. Orang yang melakukan manajemen disebut juga dengan manajer, dan jika administrasi disebut tenaga administrator. Pembahasan yang ketiga yaitu tujuan dan manfaat dari administrasi pendidikan ini. Tujuan dan manfaat administrasi pendidikan ini ada 7. Yang pertama yaitu terwujudnya proses belajar mengajar yang bermakna, di mana siswa dan guru dituntut untuk menguasai dan mampu dalam memahami apa sih yang mereka pelajari, dan siswa dituntut untuk memahami dan guru dituntut untuk bagaimana cara menyampaikan pelajaran tersebut agar seorang siswa tersebut dapat paham. Dan seorang guru dan tenaga administrator tersebut tidak hanya dituntut untuk menyampaikan ilmu pengetahuan saja, mereka juga dituntut untuk menyempurnakan atau mendidik akhlak seorang siswa tersebut. Nah, yang kedua yaitu peserta didik aktif dalam mengembangkan diri, di mana apalagi di kurikulum merdeka ini seorang siswa harus dituntut aktif dalam pengembangan diri, di mana seorang siswa tersebut haruslah aktif atau berpartisipasi ketika ada diskusi, tanya jawab, dan apabila tidak mengerti dia bertanya. Jadi seorang siswa tersebut dengan adanya pengembangan diri ini, siswa tersebut akan meningkat kompetensinya. Nah, yang ketiga yaitu memiliki kompetensi manajerial, di mana tenaga administrasi atau administrasi ini harus memiliki beberapa kecakapan seperti komputer, komunikasi, teknis, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang keempat yaitu untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien, di mana administrasi pendidikan ini tujuannya untuk membantu kelancaran dari proses belajar mengajar atau PBM di sekolah atau di lembaga pendidikan. Jadi administrasi pendidikan ini tidak hanya berada di sekolah saja, berarti bisa juga berada di dinas pendidikan. Nah, yang keempat yaitu masalah mutu pendidikan teratasi dan meningkatkan citra positif mereka. Dengan adanya peningkatan dan pengembangan dari kualitas pendidikan di suatu sekolah, maka mutu pendidikan di suatu sekolah tersebut akan meningkat, sehingga akan mempengaruhi reputasi baik di suatu sekolah tersebut. Nah, yang ketujuh yaitu perencanaan pendidikan merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. Dengan adanya pendidikan yang telah dengan adanya sekolah atau lembaga pendidikan yang telah bermutu dan reputasi baik, maka hal tersebut akan memacu lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah lain dalam memperbaiki tatanan dan kualitas mengajar di suatu sekolah tersebut, sehingga akan tercapainya tujuan pendidikan di Indonesia. Nah, materi yang selanjutnya yaitu fungsi administrasi pendidikan ini. Nah, fungsi administrasi pendidikan ini ada 4. Yang pertama yang biasa disebut dengan POAK atau Planning, Organizing, Executing, dan Controlling.
Maksudnya yaitu planning ini di mana apapun bentuk kegiatan tersebut pasti ada perencanaan. Apalagi ini di dunia pendidikan. Jadi, apapun segala macam rencana yang berkaitan dengan sumber daya 7M dan 1I. Jadi, yang kedua yaitu organizing. Organizing ini yaitu pembagian tugas atau pengorganisasian. Nah, dan pengorganisasian ini memikirkan bagaimana cara mengelola sumber daya tersebut atau 7M dan 1I tersebut tadi. Di mana organisasi ini mereka membagi atau mengkoordinasikan jadi beberapa kelompok atau pembagian tugas. Nah, yang ketiga yaitu actuating. Actuating ini artinya yaitu pelaksanaan, di mana setelah direncanakan, setelah diorganisasikan, maka langkah selanjutnya yaitu pelaksanaan, di mana pelaksanaan ini mereka akan melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Nah, untuk tugas dan pelaksanaan tadi berjalan dengan baik, perlu adanya controlling. Controlling ini artinya adalah pengawasan dan evaluasi apabila ada terjadi kesalahan dalam pelaksanaan atau dalam pengorganisasian tadi, maka dievaluasi atau di controlling ini akan dilihat apakah ada kesalahan. Jika ada kesalahan, maka akan ada evaluasi atau perbaikan di masa yang akan datang. Jadi, apabila ada evaluasi atau perbaikan ini, di masa yang akan datang tidak akan terulang kembali. Nah, pengawasan atau controlling ini atau pengendalian ini di suatu organisasi sangatlah penting, di mana dengan adanya dengan adanya pengendalian ini, suatu organisasi akan lebih baik ke depannya. Materi yang selanjutnya yaitu apa sih dari pengertian dari profesi, ciri-ciri profesi, dan istilah-istilah dalam profesi. Nah, yang pertama, definisi atau pengertian dari profesi. Nah, definisi dari profesi ini ada menurut secara etimologi dan terminologi atau menurut bahasa dan istilah. Nah, menurut etimologi, profesi berasal dari bahasa Inggris atau profession. Dan berarti mengakui adanya pengakuan dan kemampuan dalam melakukan suatu pekerjaan. Nah, menurut terminologi atau menurut istilah adalah suatu pekerjaan yang mana pekerjaan tersebut mempersyaratkan adanya kemampuan tinggi atau pendidikan tinggi, melewati suatu pendidikan dalam pelaksanaan tugasnya dan memerlukan keahlian atau teknik-teknik tertentu. Nah, profesi adalah sebuah pekerjaan, namun sebuah pekerjaan belum tentu sebuah profesi. Nah, itu adalah pengertian atau definisi dari profesi. Nah, apa sih ciri-ciri dari profesi? Nah, ciri-ciri profesi ada 5. Yang pertama yaitu memiliki fungsi sosial yang signifikan, di mana sebuah profesi tersebut harus mempunyai nilai sosial atau berinteraksi dengan satu dengan lain hal. Nah, yang kedua yaitu menuntut keterampilan tertentu melalui proses pendidikan dan pelatihan khusus, di mana sebuah profesi atau sebuah pekerjaan haruslah ada keterampilan atau kompetensi yang dimiliki atau harus melewati pendidikan atau pelatihan atau kursus tertentu untuk pekerjaan tersebut disebut sebagai profesi. Nah, yang ketiga yaitu didukung oleh disiplin dan ilmu tertentu. Dengan adanya sebuah ilmu, maka seseorang tersebut akan melakukan pekerjaan secara profesional. Nah, yang keempat yaitu memiliki kode etik profesional sebagai pedoman perilaku anggota, di mana adanya peraturan dan adanya kebijakan dalam suatu profesi tersebut, di mana orang tersebut tidak boleh melakukan pekerjaan semena-mena atau tidak boleh sesuka hati mereka atau sesuai selera mereka, tidak. Tapi sebuah profesi tersebut dilakukan atas dasar kode etik atau kebijakan tertentu dari sebuah organisasi. Nah, yang kelima yaitu memperoleh imbalan finansial dari masyarakat, di mana sebuah profesi dikatakan sebagai pekerjaan apabila ia mendatangkan imbalan atau keuntungan finansial dari masyarakat. Misal, dia bekerja sebagai dokter, maka dokter spesialis, maka profesi dokter tersebut adalah profesionalisme,
dan di mana dia bekerja, dia akan mendapatkan jasa pemeriksaan tadi atau jasa yang diberikan kepada masyarakat tadi. Nah, dari tersebut dia mendapatkan gaji atau keuntungan. Nah, apa sih istilah-istilah yang dapat kita kenal atau dapat kita ketahui dari profesi ini? Ada 3 istilah. Yang pertama, profesional. Profesional ini adalah orang yang menyandang suatu profesi. Misalnya ada dokter spesialis kulit dan kelamin, atau dokter spesialis mata, dokter spesialis THT, telinga, hidung, dan tenggorokan, dokter spesialis bedah dan gizi, ya, dan lain-lain. Nah, istilah yang kedua yaitu profesionalisme. Profesionalisme ini adalah sikap mental dalam bentuk komitmen pada anggota profesi. Jadi profesionalisme ini adalah sikap mental atau sikap yang dimiliki oleh seorang anggota kepada pekerjaannya. Nah, profesionalitas ini adalah kualitas sikap atau kualitas karakter para anggota profesi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila saya ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.